Ian baru bisa merasakan yang namanya jompo ketika dokter Jiang memintanya untuk bed rest total, yang mana nantinya sebagian besar waktunya akan dihabiskan hanya di atas ranjang. Selain duduk singkat untuk makan, minum, dan mengobrol, juga berjalan menuju kamar mandi. Untuk sementara Ian tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun. Ini untuk maju, ini mundur, ini belok ke kiri dan kanan. Ucap Taehyung menjelaskan fitur kursi roda modern sebagai alat bantu bagi Ian selama masa bed restnya. Karena keluar dari kamar rawat menuju tempat parkir mobil itu jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Jalan dari lobi apartemen menuju ke lantai tempat tinggal mereka juga jauh. Apartemen mereka juga cukup luas dan Taehyung sudah bisa menebak istrinya itu akan cepat merasa bosan jika hanya menghabiskan waktu di dalam kamar meskipun aturannya memang seperti itu. Lagi pula mereka juga bisa memakai kursi rodanya untuk jadwal kontrol bulanan agar Ian tak terlalu merasa lelah. Benda itu juga pasti akan tetap terpakai karena rencana mereka yang ingin punya anak 4. Kau masuk kerja saja mulai Senin besok, ucap Ian saat Taehyung membantunya duduk di atas ranjang mereka. Kakek bilang aku bisa kembali ke perusahaan saat keadaanmu sudah benar-benar baik, balas Taehyung. Karena jika Taehyung pergi bekerja sudah bisa dipastikan Ian akan sendirian di apartemen ini. Dalam keadaan bed rest total, mana mungkin Taehyung bisa meninggalkan sang istri sendirian di rumah. Bagaimana kalian perlu kamar mandi? Bagaimana dengan ambil makanan di dapur? Juga bagaimana kalian merasa bosan? Meskipun Taehyung tahu Ian akan melakukan apapun itu demi calon anak mereka, tetapi meninggalkan Ian sendirian di apartemen bukanlah ide yang baik. Ibu kan sudah bilang akan datang setiap hari untuk menjagaku di sini. Balas Ian atas kekhawatiran sang suami. Sebenarnya aku merasa tak enak pada ibu sayang, karena sudah merasa merepotkan, gumam Taehyung. Memang Nyonya Choi sendiri yang menawarkan hal itu, tapi tetap saja butuh tenaga juga untuk pulang pergi dari kediaman Choi menuju apartemen mereka setiap hari. Kami akan lekas membaik dan tak perlu dijaga lagi, ucap Ian. Tapi dokter Choi bilang ada kemungkinan meskipun telah memasuki trimester 2 ataupun 3, kau masih harus melakukan bed rest. Terdengar membosankan, tapi jika memang harus dilakukan, aku tidak akan keras kepala. Kau tahu kan, aku pasti akan melindungi anak kita, jadi jangan khawatir, hibur Ian. Memangnya yang aku khawatirkan hanya anak kita. Aku juga mengkhawatirkan kalian berdua, bukan hanya anak kita saja, balas Taehyung. Aku rasa semuanya akan baik-baik saja jika kau selalu menyempatkan diri untuk menghubungiku ketika jam makan siang tiba. Hal seperti itu sudah pasti akan aku lakukan tanpa kau minta, tanggap Taehyung. Memang hal seperti itu sudah menjadi keseharian mereka berdua, apalagi sekarang Ian sedang hamil. Sudah bisa dipastikan perhatian Taehyung akan bertambah menjadi berkali-kali lipat. Aku akan mengajukan permintaan pada kakek untuk bisa bekerja dari rumah saja, putus Taehyung pada akhirnya. Kau tidak kasihan pada kakek dan apa mertua? Aku dengar kemarin kakek bahkan bekerja keras sendirian karena kau dan apa mertua harus menjaga istri masing-masing. Di penghujung masa pensiunnya, kakek mertua masih harus pusing dengan urusan perusahaan. Omel Ian merasa iba dengan kakek mertuanya itu. Mau bagaimana lagi kalau memang keadaannya seperti ini? Tidak ada yang pernah mengharapkan kau dan Oma sakit, gumam Taehyung. Pokoknya kerja saja dulu, baru bicarakan hal ini dengan kakek, putus Ian pada akhirnya. Taehyung mengaku menuruti saran dari sang istri. Sayang rebahan saja, dokter Chen bilang kau tidak boleh duduk lebih dari 1 jam. Peringat Taehyung. Ini bahkan belum 5 menit, balas Ian merasa geli sendiri atas sikap posesif sang suami. Ia menuruti ucapan pemuda itu karena tak ingin Taehyung merasa terus resah. Kau ingin makan sesuatu? Biar aku pesankan di luar. Kita tak punya bahan makanan di sini karena belum sempat pergi belanja. Aku sudah sarapan sebelum keluar dari rumah sakit tadi, balas Ian. Taehyung juga sama. Mereka sudah sarapan tadi. Apa kau lapar lagi? Pesanlah sesuatu di luar. Pemuda itu menggeleng. Aku hanya ingin menawarimu. Siapa tahu anak kita di dalam sana sudah merasa apa lagi. Senyum Ian segera mengembang. Dia sudah makan berdua bersama omanya dan sudah merasa kenyang, balasnya. Ian kemudian mengatakan jika ia mengantuk, tak memiliki kegiatan yang bisa dilakukan membuat gadis itu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur.
Sementara Hyung lebih memilih untuk bergegas mengurusi apartemen yang telah mereka tinggalkan selama 5 hari ini. Banyak yang perlu dikerjakan meskipun Ian sudah bilang pada suaminya itu untuk memanggil home cleaning service saja. Pemuda itu menurutinya, namun urusan kamar mandi dan kamar mereka tetap Taehyung yang kerjakan, karena ia khawatir istrinya itu akan terganggu dengan kehadiran orang lain di dalam ruang pribadi milik mereka. Saat pagi hari menjelang, Taehyung dikejutkan dengan Ian yang mengeluh merasa mual. Gadis mengeluhkan isi perutnya setelah Taehyung membantunya memasuki kamar mandi. Melihat keadaan sang istri, Taehyung yang telah rapi dengan setelan jasnya mendadak tak ingin pergi ke perusahaan karena merasa khawatir. Tapi Ian berkata jika ia baik-baik saja dan masih bisa mengatasi keadaannya sendiri, itu artinya talent anak kita tumbuh dengan baik di dalam sana. Ibu Ian melihat wajah resah suaminya itu. Benarkah seperti itu? Tanya Taehyung yang diyakinkan. Ia sudah mengangguk di sana. Mual dan muntah mengindikasikan calon ibu mengalami peningkatan hormon yang diperlukan untuk kehamilan yang sehat. Keadaan calon anak kita pasti sudah berangsur membaik, lanjut Ian. Meskipun masih merasa khawatir akan keadaan sang istri, namun Taehyung juga merasa bersyukur atas keadaan calon bayi mereka yang semakin membaik. Katakan padaku jika kau susah makan karena mual. Akan aku carikan makanan apapun itu yang kau inginkan, ucap Taehyung penuh perhatian. Ian kembali membalas dengan anggukan. Gadis itu kemudian meminta Taehyung untuk keluar dari kamar mandi karena ia akan segera pergi mandi. Jangan mandi terlalu lama dan duduk saja. Kalau ada apa-apa teriak saja. Aku akan berdiam diri di dalam kamar sampai kau selesai. Pesan Taehyung sebelum Ian menutup pintu kamar mandi. Aku mengerti, balas gadis itu. Atau perlu aku bantu untuk mandi? Tidak perlu sayang, jawab Ian dengan lembut. Teringat Taehyung yang telah mendapatkan julukan hormon berjalan dari Choi Ye-en. Membantu Ye-en mandi hanya akan membuat pemuda itu tersiksa. Lantaran bisa melihat tubuh sang istri namun untuk sementara waktu dilarang menyentuhnya. Ian sendiri sudah meminta maaf atas keterbatasannya dalam melayani hasrat sang suami. Tapi kembali lagi, ini adalah perjuangan mereka sebagai calon orang tua. Tak hanya Ye-en melainkan Taehyung juga, dan yang pasti calon anak mereka turut berjuang di dalam sana untuk terus berkembang hingga pada akhirnya bisa bertemu secara langsung dengan apa dan omanya. Sayang, panggil Taehyung sembari menatap layar ponselnya. Terdapat pesan yang baru saja masuk di sana. Ya, balas Ian dari dalam kamar mandi. Ibu bilang ia sudah ada di depan. Ibu datang kemari sendiri. Bukankah kau bilang akan menjemputnya? Iya, aku sudah bilang akan pergi ke kediaman Choi sebentar lagi. Aku akan ke bawah dan membuka pintu untuk ibu, ucap Taehyung. Pergilah, sebentar lagi aku juga selesai dan keluar dari kamar mandi, balas Ye-en. Aku akan segera kembali. Taehyung bergegas turun menuju lantai bawah untuk menyambut kedatangan ibu mertuanya di sana. Aku kan sudah bilang akan menjemput ibu di kediaman Choi. Kenapa ibu malah pergi kemari sendiri? Protes Taehyung sembari mengekori langkah Nyonya Choi menuju ruang tengah. Aku tidak mau kau lelah di jalan. Lagi pula jarak apartemen ke kediaman Choi itu lumayan jauh. Aku bisa berangkat sendiri setiap pagi. Balas Nyonya Choi. Kenapa kami jadi merepotkan begini? Gumam Taehyung sudah merasa tak enak hati. Repot apanya? Mana ada orang tua yang merasa direpotkan jika itu untuk menjaga anak serta calon cucunya sendiri? Tanya Nyonya Choi heran. Meskipun begitu, Taehyung masih merasa tak enak hati, padahal mereka sudah berniat untuk hidup mandiri dan membiarkan para orang tua menikmati masa tuanya tanpa terganggu oleh urusan anak-anak mereka. Tapi menurut Nyonya Choi, orang tua mana yang tega melihat anaknya susah sendirian? Apalagi Ian dengan mengandung cucu pertama bagi dua keluarga Kim dan Choi, yang mana calon anak mereka sudah pasti sangat dinanti dan disambut dengan antusias. Aku membawa beberapa makanan favorit Ye-en. Ini bisa kalian panaskan lagi ketika ingin memakannya, ucap Nyonya Choi sudah menaruh sebuah paper bag berisi kotak-kotak makanan. Ini semakin merepotkan saja, tapi Taehyung tak berani lagi berkomentar. Siapa tahu kelak ia dan Ye-en akan menjadi sosok orang tua yang kelakuannya lebih dari Nyonya Choi saat ini. Karena masih jadi calon orang tua, Taehyung dan Ye-en tentu tak bisa menyamakan pikiran mereka yang sudah berpengalaman menjadi orang tua.
Rasa khawatir pada anak itu selalu saja ada, bahkan ada yang mengatakan meskipun anak-anak mereka sudah dewasa, tapi di mata orang tua mereka masih sama seperti anak kecil yang perlu untuk dilindungi. Tolong simpan makanannya di dalam kulkas, ditanyanya Joy. Baik Bu, terima kasih karena sudah membawakan makanan favorit istriku. Kebetulan ia sudah mulai merasakan mual dan muntah. Aku khawatir nafsu makannya akan terpengaruh juga, ucap Taehyung sembari menata kotak-kotak berisi makanan itu di dalam kulkas. Karpet kecil yang menjadi penyebab jatuhnya YN juga sudah ia buang demi menghindari kejadian serupa. Padahal itu salah satu benda kesayangan Taehyung di dapur, tapi pemuda itu tentunya lebih sayang istri dan calon anaknya. Apa YN masih tidur di atas? Tanya Nyonya Choi. Istriku sudah bangun, sepertinya ia baru selesai mandi. Ibu langsung menuju atas saja jika ingin bertemu dengannya, jawab Taehyung. Kau sarapan saja dulu sebelum pergi ke perusahaan, meskipun itu makan favorit YN, tapi ibu bawa cukup banyak untukmu sekalian. Ya Bu, balas Taehyung menuruti. Ibu juga sarapan saja dulu. Aku tadi sudah sarapan di rumah, jadi kau saja, balas Nyonya Choi yang diangguki oleh Taehyung. Nyonya Choi kemudian menuju atas untuk menumputinya. Ia bisa menemukan Yen tengah mengeringkan rambutnya di depan sebuah meja rias. Kembalilah ke atas ranjang Yena, tita wanita baru baya itu. Ibu sudah datang, kenapa tidak menunggu Taehyung menjemput saja, balas gadis itu. Lalu membiarkan kau sendirian di apartemen ini. Hanya sebentar Bu, nanti kan Taehyung akan kembali lemari bersama dengan ibu, jawab Yen. Biarkan aku mengeringkan rambutku dulu, baru kemudian kembali rebahan di atas ranjang yang terasa membosankan, ucap Yen kala melihat tatapan kesal Nyonya Choi karena Yen masih bertahan duduk di atas kursi meja rias. Untuk sementara tidak mandi dan keramas apa terasa memberatkan bagimu, sindir Nyonya Choi. Yen mengaku dengan cepat. Nanti kasihan Taehyung harus tidur dengan istrinya yang jorok, yang tidak mandi dan keramas. Aku rasa itu hanya pikiranmu sendiri, menantuku tidak mungkin seperti itu, sangkal Nyonya Choi. Memang tidak mungkin, hanya saja Yen merasa risih dengan keadaan tubuhnya yang harus melewatkan waktu mandi. Lagi pula wajib hukumnya bagi ibu hamil untuk menjaga kebersihan tubuhnya, karena hal itu juga berdampak pada kesehatan sang calon anak di dalam sana. Taehyung bilang kau merasa mual dan muntah, tanya Nyonya Choi sudah mendekat ke arah sang putri dan mengambil alih hair dryer dari tangan Yen. Wanita itu memutuskan membantu sang anak agar Yen bisa segera kembali beristirahat. Sebenarnya mualnya sudah dari tadi malam, tapi aku masih bisa menahannya. Namun pagi ini sudah tidak bisa lagi, balas Yen. Karena merasa mual, aku jadi tidak kepikiran ingin makan apa. Rasanya semua jenis makanan bisa memicu mual dan muntah itu datang. Ini sudah seperti saat aku merasakan mabuk laut ketika kita pergi liburan dengan keluarga Kim kala itu. Curhat Yen yang sampai saat ini masih enggan jika harus berlibur menaiki kapal atau apapun itu yang berhubungan dengan pelayar di tengah laut. Apa saat mengandung aku dulu, ibu juga merasakan hal semacam ini? Tanya Yen tiba-tiba merasa sedih dan bersalah. Karena selama ini ia sudah menjadi anak yang cukup bandel dan hobi melawan perkataan orang tua. Tentu saja tidak. Kau itu tidak pernah menyusahkan ibu selama masih dalam kandungan. Kau melakukannya ketika sudah berada di luar hingga 31 tahun lamanya, jawab Nyonya Choi. Ibu yang benar saja, mana mungkin seumur hidup aku hanya menyusahkan ibu, protes Yen karena merasa tak nyaman. Tapi semua juga tahu jika Nyonya Choi hanya bercanda. Ia dan Yen memang jarang berada dalam hubungan yang manis serta romantis. Selama ini mereka cenderung saling menjahili satu sama lain. Perjuangan seorang ibu memang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Meskipun terasa berat, namun memiliki seorang anak adalah sebuah anugerah besar yang telah Tuhan berikan. Yen mengaku setuju dengan ucapan Nyonya Choi. Tidak peduli seberapa susah perjuangan seorang ibu, melihat calon anaknya bisa tumbuh dengan sehat sudah lebih dari cukup untuknya. Tak lama setelah Yen kembali ke atas tempat tidur, Taehyung masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan berisi sarapan untuk sang istri. Bau uap nasi yang masih panas itu sesaat kemudian kembali dilanda mual dan segera meminta sang suami untuk menyingkirkan piring sarapannya itu keluar dari kamar. Parfummu aromanya aneh. Kemarin sudah aneh tapi sekarang makin aneh. Ucap Yen menolak selamat tinggal dari sang suami lantaran rasa aroma tubuh Taehyung membuatnya mual.
Besok akan aku ganti parfumnya sesuai dengan seleramu, tapi biarkan kali ini aku memeluk dan aku mohon sayang, mohon pemuda itu tak bisa pergi dengan tenang sebelum mendapatkan selamat tinggal. Kau mau membuatku mual dan muntah lagi, bahkan tak ada lagi yang bisa dikeluarkan karena aku belum sarapan. Persiapan sudah buang muka sementara Taehyung masih berdiri di dalam pintu kamar karena ia memintanya untuk jaga jarak sejauh mungkin. Sudah Taehyung, bergegaslah pergi atau kau akan terlambat, tanya Choi. Tapi bu, bagaimana dengan... Pemuda itu tak melanjutkan kalimatnya. Sedikit enak juga mengumbar kemesraan meskipun itu dengan istrinya sendiri. Kalau begitu aku pamit pergi sekarang. Ya, hati-hati di jalan, balas Choi. Tolong minta Yen untuk sarapan, pesan Taehyung. Tentu saja, aku akan pastikan ia memakan sesuatu, jadi kau jangan khawatir. Taehyung mengangguk dan meraih tas kerjanya. Sayang, aku berangkat, kau baik-baik selama berada di rumah. Makanlah sesuatu, apapun itu yang kau inginkan selama tak aneh-aneh. Jika memang yang ingin kau makan tak ada di rumah, langsung pesan saja di luar. Aku mengerti, perhatian singkat, masih enggan menatap wajah sang suami. Taehyung sudah mengelola nafas di sana sebelum akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah dan pergi ke perusahaan. Taehyung sudah pergi, tanya Yen yang kini kembali berbalik dan tak bisa menemukan suaminya itu di dalam pintu. Ia merasa sudah menjadi istri yang kejam, tapi tidak bisa menutupi rasa kesalnya pada aroma parfum sang suami. Sudah, jangan dicari jika kau bahkan tak sudi untuk menatap wajahnya, balasnya Choi. Kau ingin sarapan apa pagi ini? Blueberry cheesecake, gumam Yen, tiba-tiba kepikiran kue dengan perpaduan asin, manis, dan asam itu. Kau mau beli di toko kue langganan ibu saja, Nyonya Choi menawarkan. Yen membalas dengan anggukan. Tolong belikan 1 loyang. Bukankah itu terlalu banyak? Tanya Nyonya Choi heran. Aku ingin makan banyak, jawab gadis itu. Kau yakin mau sebanyak itu? Atau kita beli 2 slice saja? Aku rasa itu sudah cukup. Aku maunya 1 loyang agar bisa dimakan selama 1 minggu penuh dan aku tak perlu beli lagi saat ingin memakannya. Jelas Yen. Meskipun masih merasa heran, pada akhirnya Nyonya Choi mengerti saja keinginan putrinya itu.